taunted me. Long have I eluded you. No more. Behold the sword of Elendil. Yeah. Yeah. Siapa itu sosok Aragorn? Is Aragorn, son of Arathorn. You owe him your allegiance. Aragorn, this is Isildur's heir. Aragorn adalah sosok pria yang lahir di Rivendell, tempat perlindungan Elrond, setelah ayahnya Arathorn kedua gugur oleh orc. Ia diberi nama Estel yang berarti harapan dalam bahasa Elvish, dan identitas aslinya dirahasiakan demi keselamatannya. Pada usia 20 tahun, Elrond mengungkapkan identitas sejati kepada Aragorn sebagai pewaris sah dari tahta Gondor dan Armor. Setelah itu, dia menerima pecahan pedang Narsil yang nantinya ditempa ulang menjadi Anduril. Aragorn menghabiskan banyak waktu sebagai seorang Dunedain, yang artinya sang penjaga utara, melindungi tanah yang bebas dari ancaman musuh. Selama periode ini, ia dikenal sebagai Strider. Dia juga menjalin hubungan cinta dengan Arwen, putri Elrond. Perjalanan Aragorn yang heroik dari seorang pengembara yang tidak dikenal hingga menjadi sosok raja adalah salah satu alur cerita klasik tentang pahlawan yang menemukan takdirnya. Transformasi ini penuh dengan tantangan, pengorbanan, dan pertumbuhan pribadi yang membuatnya cocok dan menginspirasi banyak penonton. Ride out and meet them. For death and glory. For Rohan. For your people. Aragorn menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dan kebijaksanaan dalam sepanjang ceritanya. Dia mampu menginspirasi dan memimpin berbagai kelompok, dari kaum Dunedain hingga pasukan manusia, bangsa elf, dan bangsa dwarf. You have my sword. And you have my bow. And my axe. Then Gondor will see it done. Putusannya yang bijaksana dan taktik perangnya menunjukkan kualitas seorang pemimpin sejati dalam cerita Lord of the Ring. Keberanian Aragorn dalam pertempuran seperti Helm's Deep dan Palner Fields, Vaigivar, Dinalang, Anurang. memperlihatkan ketangguhan fisik dan mentalnya. Kemampuannya untuk menghadapi bahaya dan memimpin dari garis depan menjadikannya sosok pahlawan yang sangat kuat. Aragorn adalah sosok karakter yang sangat kompleks dengan berbagai lapisan emosi dan motivasi. Dia berjuang dengan identitasnya, tanggung jawabnya, dan masa lalunya. Dia menambahkan kedalaman dan realisme pada karakternya. Aragorn memiliki nilai-nilai mulia seperti kehormatan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Dia adalah sosok yang selalu berjuang untuk kebaikan dan keadilan, meskipun menghadapi tantangan besar di hadapannya. Aragorn menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi para pembaca dan para penonton. Ceritanya mengajarkan kita betapa pentingnya keberanian, integritas, dan perjuangan untuk kebaikan yang terus menginspirasi generasi demi generasi yang akan mendatang. Sebagai seorang ranger yang terlatih, Aragorn adalah seorang ahli yang menggunakan senjata pedang, panah, dan dia mampu bertahan hidup di alam liar. Dia adalah seorang yang mampu melatih dirinya sendiri dalam teknik berperang dan pertempuran langsung. Pedangnya yaitu Anduril yang telah ditempa ulang dari Narsil. Wield the power of this sword can summon to him an army more deadly than any that walks this earth. You are born to be. Adalah senjata yang sangat kuat dan simbol keabsahan sosok kepemimpinannya. Aragorn mampu tetap tenang dalam situasi penuh dengan tekanan. Dia menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa dalam menghadapi tantangan terbesarnya, seperti memimpin peperangan ke Mordor. Meskipun kemungkinan menang sangatlah kecil baginya, dia tidak mudah tergoda oleh kekuatan gelap, termasuk
One Ring yang menunjukkan kendali dirinya yang sangatlah kuat. All that you hold dear on this good earth, I bid you stand, men of the West! Meskipun memiliki darah Numenor yang membuatnya lebih kuat dan berumur panjang dibandingkan manusia biasa, Aragorn tetap memiliki keterbatasan fisik dan mortalitas. Dia bukanlah makhluk abadi seperti bangsa elf atau ras yang sangat tangguh seperti kaum dwarf. Aragorn menunjukkan tanda-tanda keraguan diri pada dirinya, tetapi seiring perjalanan, dia belajar menerima dirinya dan tanggung jawab yang besar yang melekat pada garis keturunannya. Melalui perjuangan ini, Aragorn berkembang menjadi seseorang individu yang lebih percaya diri, menunjukkan pentingnya pada refleksi diri dan penemuan dirinya. Aragorn sering menunjukkan keberanian yang luar biasa, tetapi keberanian ini tidak hanya fisik, dia juga mampu menjaga ketenangan bahkan dalam situasi paling menegangkan, seperti pertempuran dalam Helm's Deep atau menghadapi gerbang Mordor. Aragorn memiliki emotional regulation yang kuat, memungkinkan dirinya tetap tenang dan fokus meskipun situasi di sekitarnya sangat kacau. Hal inilah menjadi ciri khas individu dengan kepribadian yang stabil dan pengalaman yang sangat luas. Aragorn memahami pemimpinannya sebagai bentuk tanggung jawab yang besar. Dia menyadari bahwa sebagai pewaris sah atas tahta Gondor dan Arnor, dia memiliki kewajiban untuk melindungi dan memimpin rakyatnya. Filosofi ini tercermin dalam sikapnya yang selalu mendahulukan kepentingan orang layak daripada kepentingan pribadinya. Dia adalah sosok pemimpin yang rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Aragorn adalah contoh dari seorang pemimpin yang bijaksana. Dia seringkali mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, menunjukkan bahwa kebijaksanaan datang dari refleksi yang mendalam dari pengalaman. Filosofi ini menekankan pentingnya berpikir sebelum bertindak dan mempertimbangkan bentuk konsekuensi dari setiap tindakannya. Keberanian Aragorn tidak hanya terletak pada kemampuannya dalam pertarungan, tetapi juga dalam kemampuannya menghadapi ketakutan dan ketidakpastiannya. Dia menunjukkan bahwa keberanian sejati melibatkan ketangguhan mental dan emosional, kesediaannya untuk menghadapi tantangan tanpa menyerah. Hal ini menjadi cerminan filosofi bahwa keberanian adalah bentuk kualitas yang bisa tumbuh melalui ujian dan penderitaan. Aragorn sangat setia kepada teman-temannya dan kepada misinya. Dia menunjukkan bahwa persahabatan dan kesetiaan adalah nilai yang sangatlah penting. Filosofi ini menekankan bahwa hubungan yang sangat kuat dan saling mendukung adalah dasar dari tindakan heroik dan keberhasilan dalam menghadapi kejahatan. For Frodo. Sebagai seorang raja, Aragorn memerintah dengan rasa keadilan dan kebajikan. Dia mencontohkan bahwa seorang pemimpin haruslah adil dan memperlakukan semua orang harus dengan rasa hormat dan mempertabat. My friends, you bow to no one. Filosofi ini mencerminkan pandangan bahwa keadilan adalah prinsip fundamental dalam pemerintah dan kehidupan sosial. Aragorn menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab dan pelayanan kepada orang lain. Meskipun dia adalah pewaris tahta Gondor, dia tidak langsung menuntut haknya. Sebaliknya, dia bekerja keras, melindungi orang lain, dan menunjukkan bahwa dia layak menjadi seorang pemimpin. Kesetiaan Aragorn kepada teman-temannya dan misinya menunjukkan betapa pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dia setia kepada Frodo dan anggota Fellowship lainnya. Dia selalu siap untuk melindungi dan membantu mereka. Hal inilah yang mengajarkan bahwa kesetiaan dan dukungan terhadap sahabatnya adalah bentuk esensial dalam menghadapi tantangan hidup. Aragorn adalah contoh keberanian yang luar biasa, baik dalam pertempuran maupun dalam pengambilan keputusan sulit. Dia menunjukkan bahwa keberanian bukan hanya tentang tidak takut, tetapi tentang menghadapi ketakutan dan terus maju meskipun ada resiko yang sangatlah besar. Bentuk ketangguhannya dalam menghadapi tantangan mengajarkan kita bahwa ketekunan dan keberanian adalah kunci untuk mengatasi rintangan. Aragorn menunjukkan bahwa kerjasama antara berbagai bangsa dan kelompok adalah kunci untuk mengalahkan kejahatan besar. Dia bekerja sama dengan manusia, elf, kurcaci, dan para hobbit, menunjukkan bahwa keberagaman dan persatuan dapat membawa kekuatan yang sangat luar biasa.
does not belong to one man, but to all. Let us together rebuild this world, that we may share in the days of peace. Sebagai Raja Elessar, Aragorn memulai tugas berat untuk memulihkan dan mempersatukan kembali kerajaan-kerajaan yang telah lama terpecah. Di bawah pemerintahannya, Gondor dan Arnor mengalami masa keemasan yang baru. Dia memperbaiki kota-kota yang hancur, memperkuat pertahanan, dan membangun kembali hubungan dengan kerajaan yang lain, termasuk Rohan dan bangsa Elf. Aragorn menikah dengan Arwen Yundemil, sang putri Elrond. Dia mampu memenuhi janji cinta mereka yang telah lama tertunda. Pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga melambangkan persatuan antar manusia dan bangsa Elf, membawa harapan baru bagi masa depan bangsa Middle-earth.